Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan dosen pengampunya Ibu Messi Oktavia SPD MSI dalam mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika. Adapun judul makalah pada minggu ini yaitu tentang konsep-konsep Euclid serta perkembangannya. Yang pertama yaitu biografi Euclid. Euclid lahir tahun 325 sebelum Masehi. Meskipun tempat kelahiran dan kematiannya tidak ketahui dan hanya dapat diperkirakan secara kasar relatif terhadap orang lain yang disebutkan bersamanya. Menurut Proclus, Euclid diduga termasuk dalam persuasi Plato dan menyatukan elemen, yang diambil dari karya sebelumnya dari Eudoxus, dari Cnidus, dan beberapa murid Plato lainnya. Beberapa peneliti juga mengusulkan bahwa Euclid bukanlah tokoh sejarah dan bahwa karyanya ditulis oleh sebuah tim ahli matematika yang mengambil nama Euclid. Namun, hipotesis ini tidak diterima dengan baik oleh para ahli dan hanya ada sedikit bukti yang mendukungnya. Kemudian, sejarah munculnya geometri Euclid. Selama 2000 tahun, kata adjektif Euclid tidak diperlukan karena pada masa itu tiada geometri yang lain yang dapat dibayangkan. Aksioma-aksioma Euclid nampak seperti sangat jelas, sehingga apa saja teorema lain yang dibuktikan daripadanya dianggap benar secara mutlak. Bagaimanapun, banyak geometri bukan Euclid sudah diketahui, yang pertamanya telah dijumpai pada awal abad ke-19. Geometri Euclid hanya menggambarkan ruang fisikal. Kemudian, pemikiran dan karya Euclid. Yang pertama, pemikiran. Pemikiran Euclid, ia mengatur dalil sehingga mudah dipahami oleh orang-orang sesudahnya. Bila mana perlu, dia menyediakan petunjuk cara pemecahan hal-hal yang belum terpecahkan dan mengembangkan percobaan-percobaan terhadap permasalahan yang terlewatkan. Kemudian karya Euclid. Salah satu karya Euclid yang sangat terkenal adalah bukunya yang berjudul The Element, yang terdiri dari 13 jilid. Buku-buku ini mengenai teori bilangan, aljabar, dan geometri. Terdapat juga 465 dalil atau proposisi dalam buku ini. Kemudian, pengertian dari definisi, aksioma, postulat, lemma, dan proposisi. Definisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Aksioma adalah pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan dalil pemula, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi. Postulat adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya, anggapan dasar untuk satu ilmu tertentu. Contoh postulat dalam geometri Euclid adalah misalnya melalui dua titik seberang dapat dibuat garis lurus. Lemma adalah suatu proposisi atau pernyataan yang digunakan untuk pembuktian pernyataan lainnya. Umumnya, tidak ada perbedaan antara lemma dengan teorema, namun istilah lemma digunakan untuk mengacu pada sebuah pernyataan yang digunakan sebagai bagian untuk membuktikan sebuah teorema yang lebih besar. Proposisi adalah suatu hasil yang terbukti dan sering menarik, tetapi biasanya tidak lebih penting daripada suatu teorema.